itu rasanya itu. Jadi makanya Ibu tadinya ngotot pada saat materi anemia hemolitik kita secara luring gitu ya, karena ya inginnya Ibu ada beberapa yang dijelaskan ya secara tertulis kan lebih enak di papan tulis gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini juga tersampaikan materinya, kalian paham gitu ya. Izin Ibu share dulu materi. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan dengan anemia hemolitik. Kemarin sudah sedikit dibahas ya mengenai anemia hemolitik. Ini sudah pertemuan keempat ya. Berarti nanti minggu depan tinggal mudah-mudahan anemia aplastik, anemia megaloblastik, dan anemia karena penyakit infeksi ya. Sebenarnya itu sudah dari awal gitu ya. Ya, insya Allah lah cukup waktunya gitu ya. Oke. Jadi anemia hemolitik ini dimana disebabkan karena penghancuran eritrosit itu lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan gitu ya. Jadi artinya bukan berarti kalau terjadi jumlah eritrosit kurang di perifer, tubuh tidak berusaha untuk mengimbangi dengan cara mengaktifkan lebih aktif lagi eritropoiesis, bukan ya. Jadi eritropoiesis sangat-sangat aktif, tetapi tetap tidak bisa mengimbangi kehancuran eritrosit yang terjadi di perifer ya, karena jumlah eritrositnya jumlah usia eritrositnya tidak normal ya. Jadi tidak sampai kurang lebih 120 hari gitu ya. Ya. Jadi kalau mungkin kalian bayangkan sajalah ya, eritrosit itu, oke saya kembali ke atas saja ya, supaya lebih kebayang prosesnya. Oh nggak ada ya. Nggak ada ya, saya lupa. Oh saya lupa di hemat satu ada gambar. Oke, nggak apa-apa. Lupa Ibu. Ya, jadi kalian kebayang ya, eritrosit ya. Eritrosit itu adalah sel tidak berinti gitu ya. Nah, eritrosit itu terdiri dari dinding sel dan sitoplasma tanpa inti gitu ya. Nah, apabila dalam keadaan normal ya, eritrosit itu bisa bertahan 120 hari. Nah, pada keadaan abnormal itu bisa saja dia usianya tidak sampai 120 hari. Nah, eh, mekanisme terjadinya eritrosit hancur sebelum waktunya ya, karena eritrosit itu kan dia diam atau ada di dalam suatu larutan yang bersifat isotonis terhadap eritrosit. Ada yang paham apa yang dinamakan dengan isotonis? Lia Alia ada nggak? Halo Lia. Hadir Ibu. Oke, hadir. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan isotonis. Coba yang lain deh berpikir, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan larutan ini bersifat isotonis terhadap eritrosit? Izin Ibu. Ya, siapa ini? Rahma. Rahma. Oh iya, Rahma. Silakan Rahma. Isotonis itu larutan yang konsentrasinya itu sama kayak
Yang di dalam sel, Bu. Oke, Rahma. Konsentrasi apa yang samanya? Zat Barangkali. zat Oke. terlarut. Zat terlarut, ya. Zat terlarutnya sama. Artinya kalau zat terlarutnya sama berarti pelarutnya juga sama kan? Ya, Rahma ya. Oke, makasih ya. Jadi isotonis itu jadi gini, eritrosit dia berada di dalam plasma dia tidak apa-apa. Normal, artinya dia tidak lisis. Gitu ya. Coba kalau seandainya eritrosit itu disimpan di aqueous, di air, apa yang terjadi? Lisis. Kenapa demikian? Ya, karena berarti konsentrasi ya zat pelarutnya tidak sama. Jadi isotonis itu adalah suatu keadaan di mana molekul H2O di dalam eritrosit dan di luar eritrosit seimbang. Seimbang belum tentu sama. Ya. Itu isotonis. Betul, dia tadi Rahma zat. Nah, ini kita konotasinya bukan ke zat tapi ke molekul H2O. Ya, jadi di mana konsentrasi molekul H2O di luar sel dan di dalam itu seimbang. Gitu ya. Nah, karena eritrosit itu kan ada kondisi di luar sel, ada kondisi di dalam sel. Gitu ya. Nah, tadi kenapa sih eritrosit disimpan di air itu bisa lisis? Itu ya karena konsentrasi molekul H2O di luar sel dan di dalam sel tidak seimbang. Gitu ya. Nah, coba yang banyak molekul H2O-nya di dalam sel atau di luar sel? Coba Rahma lagi aja deh, Rahma. Kalau si eritrosit ada di dalam air, molekul H2O yang banyak di luar sel atau di dalam sel? Maaf Ibu kalau salah di luar. Di luar sel, ya. Berarti kan kalau air saja berarti tidak ada zatnya kan? Ya. Nah, berarti molekul di luar H2O di luar sel lebih banyak dibandingkan di dalam sel. Apa akibatnya? Akibatnya adalah di mana molekul H2O dari luar sel akan masuk ke dalam sel. Ya, sehingga karena molekul H2O di luar sel lebih banyak, maka pastikan dari yang banyak akan menuju ke yang sedikit. Sehingga molekul H2O dari luar akan masuk ke dalam sel eritrosit. Akibatnya eritrosit makin lama makin mengembang. Sehingga akhirnya lisis. Itu yang dinamakan dengan di mana cairan di luar bersifat hipotonis terhadap eritrosit. Gitu ya. Nah, sebaliknya, apabila molekul H2O di luar sedikit, misalnya Rahma memasukkan eritrosit ke larutan NaCl misalnya yang sangat pekat. Gitu ya. Nah, sehingga konsentrasi molekul H2O di luar sel itu sedikit dibandingkan di dalam sel. Sehingga molekul H2O dari dalam sel akan keluar. Maka selnya akan mengkerut. Gitu ya. Nah, itu keadaan cairan di luar sel dinamakan hipertonis terhadap eritrosit. Ya. Nah, coba siapa yang tahu larutan yang bersifat isotonis terhadap eritrosit apa? Masa tingkat 3 belum tahu? Larutan yang bersifat isotonis terhadap darah aja. Apa namanya? Larutan apa? Barangkali Rahma masih ingat? Larutan yang bersifat isotonis di luar tubuh. Yang bersifat isotonis terhadap ini nanti keluar ini. Izin menjawab. Apa? Jolito, silakan. NaCl, Bu. NaCl apa? 0,9. Oke, NaCl 0,9% atau nama lainnya? NaCl? Salin. Iya, NaCl salin, garam. NaCl fisiologis. Jangan lupa. Nanti di UKOM ada tuh ya. NaCl fisiologis. Nah, ya, jadi saya kembali lagi ke anemi hemolitik. Ya.
Berarti si eritrosit itu sangat dipengaruhi oleh luar sel dan dalam sel. Gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi lisisnya eritrosit ya yang berasal di dalam itu yang dinamakan dengan intrakorpuskular. Itu adalah faktor intrinsik, adanya di dalam, ya. Nah, ini faktor merupakan kelainan bawaan. Ya, contohnya misalnya pasti kan kalau di dalam eritrosit itu ada hemoglobin, pasti berhubungan dengan hemoglobin salah satunya. Gitu ya. Berarti pembentukan hemoglobinnya ada masalah sehingga menyebabkan umur eritrositnya berkurang ya karena kualitas eritrositnya kurang bagus gitu ya. Nah, itu faktor yang ada di dalam eritrosit, faktor intrakorpuskuler gitu ya. Nah, kalau tadi ya air itu berarti di luar eritrosit ya, hipotonis, hipertonis itu adalah faktor yang di luar eritrosit atau dinamakan dengan faktor ekstrinsik, ekstrakorpuskuler gitu ya, merupakan kelainan yang didapat dan disebabkan oleh faktor imun dan non imun. Jadi misalnya ya faktor apa saja sih yang ada di dari luar ini, intrinsik yang ekstrinsik ya. Jadi yang disebabkan karena reaksi non imunitas. Jadi ini bisa macam-macam. Berarti si eritrosit itu dia ada di mana? Tadi misalnya air aqueous. Tapi kan nggak mungkin kan di dalam tubuh kita ada aqueous, ada air. Betul tidak? Seperti misalnya gini, eritrosit tadi dimasukkan ke dalam air akan hancur karena air bersifat hipotonis terhadap eritrosit. Ya, tapi mengapa kita kan minum banyak tuh? Kenapa eritrositnya tidak lisis? Kan air tuh yang diminum. Yuk, ada yang bisa jawab. Kenapa kalau kita minum air kok tidak menyebabkan eritrosit lisis? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sok cepat. Mirajul, ada Mirajul. Halo Mirajul. Ibu, Oke. dari Ibu. Yuk. Kenapa kalau kita minum tidak menyebabkan eritrosit lisis? Padahal tadi dijelaskan sama Ibu kan, air itu bisa menyebabkan eritrosit lisis karena bersifat hipotonis. Ayo, Mirajul. Paham tidak dengan tadi konsep osmosis? Ada yang lain yang bisa jawab? Cepat. Kenapa kita minum air tidak menyebabkan eritrosit lisis? Gini nih, kalau daring tehnya makanya Ibu teh pengen gitu ya pas anemia hemolitik itu luring. Padahal Ibu udah bilang dari minggu kemarin. Ya, harusnya kalian cepat. Ibu, Ya, izin mencoba menjawab, Bu. siapa ini? Salma. Salma. Oke, Salma, silakan Salma. Mungkin Ibu karena air itu ketika dikonsumsi tidak langsung masuk ke dalam pembuluh darah, Bu. Oke, jadi air masuk ke mana? Masuk ke saluran pencernaan, betul Salma ya. Jadi Iya, Bu. sangat betul. Jadi air itu bukan masuk ke pembuluh darah, masuklah ke saluran pencernaan. Nanti diseraplah molekul-molekulnya, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Sehingga dia tetap bersifat isotonis, gitu ya. Nah, makanya gitu ya, kalian jangan sekali-kali memasukkan air ke pembuluh darah, gitu ya. Nah, kalau infus apa yang dimasukkan itu kan air, tapi dia bersifat isotonis. Gitu ya, paham ya? Jadi kamu misalkan patah hati, jangan sekali-kali memasukkan air ke dalam pena. Karena kalian kan sudah pintar tuh ngambil darah tuh. Ya, kalau ngambil darah kan diambil. Nah, ini dimasukkan, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Akan menyebabkan eritrosit lisis. Gitu ya. Kalau infus lain lagi karena dia bersifat isotonis terhadap sel-sel darah. Gitu ya. Oke, makasih Salma. Nah, ya jadi
yang menyebabkan eritrosit lisis yang bersifat bukan imun, ya tadi bisa bahan kimia, bisa racun gitu ya, obat-obatan, itu kan di luar ya, yang menyebabkan eritrosit lisis gitu ya. Nah, apabila reaksi imunitas apa? Nah, ini adalah ada yang dinamakan dengan reaksi autoimun. Mungkin kalian di imunologi sudah dibahas belum mengenai autoimun? Ya, jadi artinya di dalam tubuh itu membentuk antibodi terhadap jaringan sendiri. Itu karena kelainan, ya. Nah, ini sehingga bisa menyebabkan eritrositnya lisis ya. Kalau pada anak kecil itu ada anak yang baru lahir yang dinamakan dengan AIH, autoimun hemaglutinasi. Itu juga sama ya. Sehingga menyebabkan eritrositnya lisis. Nah, ini juga bisa menyebabkan kematian ya. Kalau terjadi AIH pada anak-anak yang baru dilahirkan ya. Nah, jadi pokoknya yang menyebabkan eritrosit lisis ya yang berasal dari luar yaitu bisa yang bukan secara imunitas yaitu antibodi ya atau bisa juga langsung oleh antibodi. Nah, kalau yang ada di dalam apa saja yang bisa menyebabkan eritrosit lisis sebelum waktunya ya. Nah, bisa saja ini disebabkan karena kekurangan bahan untuk membentuk eritrosit ya. Apa saja sih bahan untuk eritrosit? Misalnya protein. Untuk apa protein? Untuk membentuk hemoglobin kan? Hemoglobin. Globin itu adalah protein. Gitu ya. Kelainan eritrosit yang bersifat kongenital seperti kelainan biokimia ya, hemoglobinopati. Nah, ini yang dinamakan salah satunya adalah talasemia. Jadi talasemia. Jadi hemoglobin itu kan terdiri dari hem dan globin. Gitu ya. Nah, globin itu kan ada 4 ya, ada 2 alfa, 2 beta. Nah, kalau salah satu atau dua-duanya ada yang kurang itu bisa menyebabkan namanya talasemia. Gitu ya, nanti sedikit dibahas. Atau juga disebabkan karena kelainan pada dinding eritrosit. Ya, ini yang dinamakan dengan sklerosis kongenital. Sklerosis itu eritrositnya hiperkrom mikrositer. Ya, jadi dia hiperkrom mikrositer. Sinta, ada Sinta? Iya, Bu. Oke. Nah, sklerosis kongenital itu eritrositnya adalah hiperkrom mikrositer. Apa artinya? Ayo Sinta, ingat lagi. Apa? Ini kurang bagus kayaknya Sinta nih. Sinyalnya kurang bagus Sinta. Hiperkrom mikrositer. Nabilah aja deh. Nabilah aja, Nabilah. Hiperkrom mikrositer. Halo. Nabilah ada Nabilah? Siapa yang bisa Ibu aja deh? izin mencoba menjawab. Siapa ini? Sahira. Saira. Oke, silakan. Nabilah atau kemana? Hipokromikositer. Hiperkrom mikrositer. Hiperkrom. Oh ya, hiperkromikositer eritrosit yang pucat memiliki bentuk yang lebih bulat atau lebih kecil. Hiperkrom. Pucat hiperkrom. Kalau pucat berarti hipo. Ini hiperkrom. Berarti dia tidak ada bagian yang pucat, justru sebaliknya, ya. Jadi eritrositnya kecil-kecil dan itu semuanya tidak ada bagian yang pucat. Ya. Nah, eritrosit yang seperti ini itu akan desainnya menjadi kaku sehingga mudah sekali pecah. Ya, terima kasih tadi yang sudah menjawab. Nabilah nggak tahu kemana. Ya, nah yang lain adalah abnormalitas dari enzim dalam eritrosit karena misalnya kekurangan enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Nah, ini
enzim ini sangat berhubungan dengan pembentukan ATP, adenosin trifosfat ya. Jadi kalau ininya terjadi defisiensi atau kurang, sehingga ATP yang dihasilkannya juga berkurang. Nah, ATP ini sangat membantu atau sangat berperan penting dalam menjaga dinding sel ya eritrosit, sehingga dinding selnya tidak mudah pecah. Jadi kalau terjadi defisiensi G6 fosfat itu, maka akan kekurangan ATP sehingga dinding selnya mudah sekali untuk lisis, nanti hancur gitu ya. Oke, faktor ekstrinsik. Nah, ini juga sudah ya. Jadi yang diturunkan ini yang didapat ya. Nah, jadi kita kembali ya, kita kembali ke metabolisme hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada di dalam eritrosit ya. Dalam keadaan normal usianya kurang lebih 120 hari. Nanti kalau setelah 120 hari, maka eritrosit akan keluar dari pembuluh darah, masuk ke dalam RIS, ya, maka akan terjadi pemecahan eritrosit. Kemarin sudah kita bahas. Ya, akan dipecah, Hb-nya keluar, Hb di metabolisme menjadi hem dan globin, hemnya globinnya akan dibawa lagi ke susun tulang. Hemnya ada ion Fe dan protoporfirin, ya protoporfirin nanti akan dimetabolisme menjadi uridulin dan sterkobilin. Nah, sehingga apabila terjadi banyak lisis eritrosit, maka nah ini ya akan terjadi perubahan metabolisme bilirubin dan neurobilin, gitu ya. Nah, akan terjadi hemoglobinemia. Kenapa terjadi hemoglobinemia? Jadi begini, ya. Mungkin saya ke sini dulu. Ini, oke, ya. Tadi ya, eritrosit setelah 120 hari, maka dia akan masuk ke RIS. Ya, metabolisme hemoglobin ada di dalam sel hati, RIS. Ya, nah, kalau dalam keadaan abnormal, ya, eritrosit itu pecah di dalam pembuluh darah. Karena dia belum sempat keluar. Kan kalau umurnya kurang lebih 120 hari, maka dia akan keluar dari pembuluh darah. Gitu ya. Nah, kalau eritrosit pecah di dalam RIS, di dalam sel hati, atau di luar pembuluh darah, maka proses yang tadi Ibu sebutkan itu dinamakan hemolisis ekstravaskuler. So, ini karena terus terang Ibu daring, jadi mudah-mudahan sampai. Ya, karena susah sekali tatap muka dengan semuanya. Ya, yang telah dijelaskan tadi, metabolisme hemoglobin yang terjadi di dalam sel hati itu dinamakan hemolisis ekstravaskuler. Nah, apabila tadi terjadi kelainan, baik ekstrakorpuskuler maupun intrakorpuskuler, maka eritrosit akan pecah di dalam pembuluh darah. Silakan mau dicatat lagi, silakan. Eritrosit akan pecah di dalam pembuluh darah. Sehingga karena eritrosit pecah di dalam pembuluh darah, maka hemoglobin akan keluar. Akan ada di dalam plasma. Itu hal yang tidak boleh. Karena di dalam pembuluh darah, hemoglobin harus dikurung di dalam eritrosit. Nah, karena ini ada kelainan, maka hemoglobin akan keluar dari pembuluh darah dan ada di dalam plasma. Hal demikian dinamakan hemoglobinemia. Ya, nah, hemoglobinemia. Nah, keadaan demikian, jadi kalau eritrosit pecah di dalam pembuluh darah, maka dinamakan hemolisis intravaskuler. Ya, nah, jadi pada keadaan hemolisis intravaskuler, maka salah satunya akan terjadi hemoglobinemia.
yaitu adanya hemoglobin di dalam pembuluh darah, hemoglobin di dalam plasma darah. Nah, pembuluh darah itu akan disebar, ya. Maka salah satunya pembuluh darah akan masuk ke dalam ginjal. Berarti hemoglobinnya ikut kan ke dalam ginjal. Oleh ginjal pasti akan dikeluarkan kan melalui urin. Nah, berarti hemoglobin akan dikeluarkan melalui urin yang dinamakan hemoglobinuria. Terlalu cepat nggak Ibu menjelaskannya? Halo? Enggak, Ibu. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi ini Ibu lagi menjelaskan hemolisis intravaskuler. Kalau yang normal adalah hemolisis ekstravaskuler. Ya. Jadi pada hemolisis intravaskuler ya, tadi berarti bisa terjadi hemoglobinemia dan hemoglobinuria. Hemoglobin ada di dalam urin karena di bawah lolos kan, tidak di metabolisme karena hemoglobin di metabolisme dalam hati. Nah, ini masuk ke ginjal, lolos, tidak bisa dirubah menjadi hem dan globin. Gitu ya. Nah, jadi maka hemoglobin akan lolos ke dalam urin yang dinamakan dengan hemoglobinuria. Nah, kalian sudah belajar kimia klinik, sudah memeriksa urin, sedimen urin? Sudah, Ibu. Sudah, Rahma? Oke, sudah. Nah, kan ada nilai normal ya. Sedimen urin itu normal, eritrosit misalnya hanya 0 sampai 1 per lapang pandang kalau tidak salah. Ya. Nah, apabila ada hemoglobin di dalam urin, maka urinnya akan berwarna merah. Ya, akan berwarna merah. Nah, nanti kalian periksa sedimen urinnya. Kita kan sudah ini urinnya berwarna merah, pasti banyak eritrosit. Nah, ternyata setelah diperiksa sedimennya di bawah mikroskop, loh kok eritrositnya negatif. Gitu ya. Nah, kalian harus langsung, oh berarti ini yang merah itu bukan eritrosit. Tetapi yang merah itu adalah hemoglobin. Berarti ini ada pemecahan hemoglobin di dalam pembuluh darah. Gitu ya. Nah, ini ya kita harus ditelusuri nanti oleh klinisi yang lain, misalnya oleh dokter. Apabila darah kan ada makroskopis kan, penilaian makroskopis kan urin itu ya, urin warna merah. Ternyata eritrositnya negatif. Nah, nanti ditelusuri oh berarti ini adalah terjadinya eritrosit pecah di pembuluh darah. Gitu ya. Nah, tetapi misalnya kalian mendapatkan urin itu berwarna merah, pas dilihat di bawah mikroskop, wah banyak sekali eritrositnya. Nah, itu berarti jadi ada dua kondisi ya, sama-sama merah, tetapi ada eritrosit negatif, ada eritrosit positif. Nah, jadi kalau eritrosit negatif berarti eritrositnya lisis, gitu ya. Nah, kalau eritrosit positif berarti pada saluran kencing itu terjadi perdarahan, gitu ya. Makanya banyak tuh eritrositnya. Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita bedakan dari secara makroskopis, ya. Apabila eritrositnya lisis pada pembuluh darah atau terjadi hemolisis intravaskuler, maka urin berwarna merah bening. Ya. Nah, tetapi kalau urinnya itu merahnya karena ada luka, maka urinnya berwarna merah keruh. Itu akan memperlihatkan eritrositnya belum lisis. Gitu, paham ya? Nah, jadi ada dua kondisi ya di mana tadi ya yang normal adalah hemolisis ekstravaskuler, yang abnormal adalah hemolisis intravaskuler. Nah, pada saat keadaan hemolisis intravaskuler, jadi hemoglobin itu kan banyak yang keluar gitu ya. Nah, jadi banyak yang lolos, tetapi banyak juga yang dibawa. Jadi hemoglobinnya dibawa oleh suatu protein yang dinamakan haptoglobin, itu akan dibawa ke RIS.
Jadi ke RIS sudah dibawa dalam bentuk hemoglobin, bukan eritrosit. Gitu ya. Nah, makanya ya karena di RIS juga banyak hemoglobin sehingga pada saat terjadi banyak lisis atau pada saat terjadi hemolisis intravaskuler, maka bilirubin dan urobilin juga akan tinggi. Gitu ya. Nah, jadi ini membuktikan atau mengindikasikan bahwa terjadi banyak lisis eritrosit di dalam pembuluh darah. Jadi sebagian hemoglobinnya lolos, sebagian dibawa ke RIS. Ya, sehingga salah satu tanda terjadi hemolisis adalah akan kelihatan bilirubin misalnya pada urinnya juga positif misalnya. Gitu ya. Nah, jadi bilirubin positif di sini bukan berarti ya hatinya yang jadi gini, bisa saja ya dia hatinya karena sudah terlalu overload lah gitu ya, sehingga dia tidak bisa metabolisme menjadi urobilin dan sterkobilin. Gitu ya. Nah, sehingga pada anemia hemolitik akan kelihatan urinnya kuning tua. Ya, jadi ini kuning tua dari bilirubin, bisa saja merahnya juga dari hemoglobin yang lolos. Ya, jadi berbagai macam warna ada gitu ya. Jadi ada dua jalur ya. Di mana sih hemoglobinnya bisa hasil metabolisme di hati atau hemoglobinnya yang lolos ke ginjal. Gitu. Paham nggak? Mudah-mudahan dengan seperti ini tidak Ibu nulis di papan tulis, mudah-mudahan kalian hafal bagaimana proses hemolisis intravaskuler dan hemolisis ekstravaskuler. Gitu ya. Nah, berarti hemolisis intravaskuler terjadi pada keadaan abnormal. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah hemolisis intravaskuler bisa terjadi dalam keadaan normal? Bisa. Ya. Nah, jadi bisa saja ada eritrosit misalnya kan tidak sama kan usianya kan, mungkin ada 1, 2 lah atau berapalah dia kecil ya persennya, ada yang belum dia keluar dari pembuluh darah sudah lisis. Berarti kan HB-nya keluar. Nah, tetapi karena HB yang ada di situ sedikit sehingga dengan mudah si HB akan dibawa ke RIS untuk dimetabolisme selanjutnya. Sehingga tidak ada hemoglobin yang lolos. Gitu ya. Nah, jadi mohon kalian paham mengenai hemolisis intravaskuler dan hemolisis ekstravaskuler. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan mengenai hemolisis intra dan ekstravaskuler? Ibu, maaf Bu, izin Oke, bertanya. Rahma, silakan Ibu Rahma. masih nggak paham yang hemolisis ekstravaskuler. Oke, hemolisis ekstravaskuler. Ya, terima kasih Rahma. Mungkin Ibu sedikit membahas lagi ya. Yang ekstravaskuler itu adalah yang normal. Pada anemia defisiensi besi kemarin juga Ibu udah bahas ya, tapi oke dibahas lagi. Hemolisis ekstravaskuler itu adalah dalam keadaan normal ya. Kalau normal itu ekstravaskuler gitulah ya. Jadi umur eritrosit 120 hari. Nah, kalau dia sudah merasakan metabolisnya menurun, dia tahu diri, maka dia akan masuk ke dalam RIS, reticuloendothelial system. Maka dia akan dipecah di sana si eritrositnya, dihancurkan karena dia sudah tua lah gitu ya, tahu diri, dihancurkan di sana. Keluarlah hemoglobin. Hemoglobin nanti dimetabolisme menjadi hem dan globin. Globin dibawa lagi ke sumsum tulang, gitu kan? Dipakai lagi untuk membentuk hemoglobin. Hem dipecah, ion Fe dan protoporfirin. Nanti protoporfirin akan di metabolisme menjadi bilirubin. Nanti selanjutnya bilirubin akan dirubah menjadi urobilin dan sterkobilin yang mewarnai urin dan feses. Ion Fe kemarin kan dibawa oleh ferritin, masuk ke susun tulang, dipakai lagi untuk membentuk hemoglobin. Nah, kalau ion Fe-nya ada sisa, maka disimpan dalam cadangan Fe dinamakan ferritin dan hemosiderin. Itu yang normal. Itu yang dinamakan dengan hemolisis ekstravaskuler. Jadi di mana eritrositnya lisis di luar pembuluh darah, gitu ya. Bagaimana Rahma? Mudah-mudahan dengan singkat ini
Iya Ibu, terima kasih. Oke, dibuka lagi yang kemarin Andep ya. Dibuka lagi, itulah hemolisis ekstravaskuler. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi kalau ekstravaskuler di luar pembuluh darah, kalau intravaskuler di dalam pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan terjadinya hemoglobinemia dan hemoglobinuria. Gitu ya. Oke. Nah, ya di sini SADT ya retikulositosis ya karena memang eritrosit pada perifer itu sudah sangat kurang gitu ya. Aduh, ini waktunya nggak kerasa ya. Coba ini nanti dilihat ya. Ini adalah ini oh ini yang ekstravaskuler. Ini yang intra. Oh ini yang ekstravaskuler ya. Ini di RIS. Oh ya, oke. Ya udah dijelaskan sama Ibu. Nah ini pada anemia hemolitik ya. Ini juga sudahlah tadilah ya. Ibu sudah banyak bicara. Oke. Nah ini pemeriksaan labnya ya. Tadi kan bilirubin, urobilin semuanya meningkat ya. Retikulosis dan hiperplasia sum tulang ya. Nah, jadi ini eritrositnya, morfologi eritrositnya adalah hipokrom anisopoikilositosis ya. Nah, hiperplasia sum tulang. Berarti sum-sum tulangnya sangat-sangat aktif sehingga salah satu indikasinya atau tandanya untuk anemia hemolitik adalah ME rasio terbalik. Sok catat. ME rasio terbalik. Apa yang dimaksud dengan ME rasio? Ini hema 1. Sudah dibahas di hematologi 1, ME rasio. Aduh, tuh ini ya, nggak kerasa tuh, udah mau habis lagi. Nanti Ibu boleh nggak minta waktu 5 menit? Karena kalian tadi telat 5 menit. Apa yang dimaksud dengan ME rasio? Ada yang tahu? ME rasio adalah perbandingan antara mieloid dan eritroid. Ya, ini hema 1 sebenarnya. Ini hematopoiesis. Ya, mieloid dan eritroid. Ya, mieloid itu identik dengan seri leukosit. Eritroid ya pasti seri eritrosit. Dalam keadaan normal, ME rasio itu adalah 4:1. Jadi di sumsum tulang, sel-sel muda itu lebih banyak untuk leukosit dibandingkan eritrosit. Padahal di perifer lebih banyak eritrosit dibandingkan dengan leukosit. Coba kalian cari tahu mengapa. Ya. Nah, jadi dalam keadaan normal, ME rasio itu terbalik. Di sumsum tulang banyak sel leukosit dibandingkan eritrosit. Sel-sel seri. Ya. Nah, karena pada anemia hemolitik itu eritrosit di perifer sangat-sangat berkurang sehingga aktivitas eritropoiesis sangat-sangat aktif. Maka ME rasionya terbalik menjadi 1:4. Berarti banyak eritrosit di sumsum tulang dibandingkan dengan leukosit. Itu ya. Nah, jadi salah satunya adalah ME rasionya terbalik. Itu memperlihatkan hiperplasia sumsum tulang khusus untuk seri eritrosit. Oke, nah ini macam-macam anemi hemolitik ya, di mana disebabkan karena cacat membran, itu adalah tadi sklerosis herediter, nah di mana dia selnya hiperkrom mikrositer. Ya, jadi tidak ada bagian yang pucat dan ukurannya kecil. Nah, ini dengan seperti ini menyebabkan eritrositnya rapuh sehingga mudah sekali dia lisis ya. Bisa juga nanti ini si selnya berbentuk peluru ya. Jadi lonjong-lonjong gitu ya, hiperkrom mikrositer. Jadi sudah kecil terjadi perubahan bentuk juga gitu ya. Nah, ada juga eliptositosis herediter. Nah, jadi selnya elip ya, lonjong-lonjong ini juga menyebabkan mudah sekali pecah ya. Nah, cacat pada glukosa 6 fosfat ya. Nah, ini cacat pada sama ya. Ini jadi sehingga ATP kurang sehingga akan menyebabkan
eritrositnya mudah lisis ya. Nah, salah satu yang banyak ditemukan pada kasus anemi hemolitik yang banyak di Indonesia adalah talasemia. Ya, talasemia ini adalah suatu penyakit yang diturunkan, ya, tidak bisa diobati dengan obat, ya. Karena apa? Karena penyakit ini adalah melekat pada gen. Ya, jadi kalau terjadi kelainan gen itu susah sekali, belum ada obatnya gitu ya. Sehingga si penyakit ini ada diturunkan. Ini berhubungan dengan metabolisme atau katabolisme hemoglobin. Ya, pembentukan hemoglobin. Nah, jadi mungkin masih ingat kalian pada hemoglobin. Hemoglobin itu tadi kan terdiri dari hem dan globin. Ya, satu hem itu kan memegang ada 4 ya. Ada 4 globin, 2 alfa, 2 beta. Gitu ya. Itu yang normal. Coba kalian buka lagi hemoglobin. Ya. Nah, Ibu selalu mengumpamakan bahwa itu adalah kaki kursi biar gampang. Kursi itu kakinya 4, yang punya kaki 4. Nah, kalau misalkan 2 alfa, 2 beta. Kalau hanya kurang 1 alfa, berarti 1 alfa, 2 beta, 3 kursi masih bisa lah dipakai duduk. Walaupun mudah rapuh. Gitu ya. Terus misalnya kurang 1 beta, jadi 2 alfa, 1 beta, tetap kakinya masih 3. Masih bisa. Jadi kalau kurang 1 alfa, itu adalah trait alfa talasemia. Kalau kurang 1 beta, itu trait beta talasemia. Gitu ya. Nah, tetapi misalnya kelainan di mana 2 alfanya tidak ada, 0, tinggal 2 beta. Nah, kursi dengan 2 kaki kan susah sekali, mudah ambruk, sehingga dia itu mudah lisis. Nah, ini yang dinamakan dengan talasemia alfa mayor. Gitu ya. Nah, kalau kurang 2 beta, berarti talasemia beta mayor. Nah, di Indonesia itu paling banyak adalah talasemia beta. Ya. Nah, jadi di sini 6 sampai 10 dari 100 berarti 6 sampai 10% itu adalah pembawa talasemia. Kita sudah dulu melaksanakan survei di kita itu 8% remaja pembawa. Oke, karena waktu sudah habis saya tidak mau ini, nanti ini minggu depan kita lanjutkan talasemia sebelum masuk ke aplastik. Jadi mohon nanti kita tepat waktu ya, karena ya banyak yang harus disampaikan. Oke? Ih, saya mau dengerin Bu EM kok udahan sih, Bu? Itu Bu Wiwin udah masuk. Bu Wiwin mau ini ya, mau ngasih kuliah ya? Enggak, mau ikut hematologi. Ih, kenapa tuh? Waktunya udah habis nggak Enggak, Bu. kerasa. Terima Terusin, Bu, kasih. terusin. Terima kasih Bu Terusin, Kajur. Ini mata kuliah yang lain ya, Rahma ya. Apa habis ini? Teruskan Bu Ya, EM. Bu Wiwin, minggu ini saya tuh maunya luring, tapi ternyata kelasnya sudah dipakai sama yang lainnya, sudah jadi ngalah, jadi daring aja. Padahal ini Oh, perlu. harusnya enggak, Bu. Harusnya yang sudah diplotkan itu tidak ada bentrok. Iya, nggak tahu udah dipakai sama yang lainnya, sudahlah Ibu ngalah akhirnya daring. Oh, mungkin PJ-nya harus lebih ini ya, karena tidak ada bentrok. Saya sendiri, Bu, yang buat pemetaan itu, jadi tidak ada bentrok Iya, harusnya. iya. Harusnya memang Uh-uh. minggu keempat tuh bagian sitologi, tapi katanya sudah yang lainnya sudahlah mengalah saja. Ibu Matu, ini mengajar from cafe. Aduh, ya terima kasih Ibu Kajur sudah Terima kasih, hadir Bu. pada perkuliahan ini. Ini juga, aduh, mendengar kerasa nih udah waktunya sudah selesai. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya dilam saja ya Adik-adik ya kalau ada pertanyaan ya. Karena ini Bu Wiwin mau kuliah tuh siapa ini mata kuliah? Bukan? Untuk Abi bade Oh, kuliah hema. Mohon Bu, Abi ya. kuliah medlit. Oh iya, hatur nuhun. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Em, luar Sama-sama. biasa Bu Em. Selalu on time ya. Hapunten, izin Iya, mangga Ibu hatur. keluar. Kemana keluar tehnya? Tuhnya gaptek. Punten Bu Wiwin, Iya jadi sih Bu, tenang Bu. gaptek. Ibu keluar dulu. Untung saya teh udah lulus dari TLM. Kalau nggak lulus mah lulus mata kuliah psikologi dan Kalau gitu abdi izin.